Halo semua, welcome to channel. Sini saya akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara untuk membuat PowerPoint selain dari Microsoft PowerPoint, tapi di sini bisa dilihat kalau misalkan kita akan membuat PowerPoint menggunakan Canva. Nah, untuk Canva yang saya pakai sendiri di sini adalah Canva menggunakan akun belajar IT yang mungkin sekarang untuk teman-teman yang masih sekolah, eee, aslinya dari sekolah itu setiap siswa pasti punya akun belajar IT. Biasanya di SMA-SMA diberikan kepada para siswa. Tapi kalau untuk pelajar SMP, kadang-kadang ada SMP yang memberikan akun belajar ID kepada siswa ataupun tidak. Begitu. Nah, jadi di sini yang akan saya berikan penjelasan adalah untuk Canva menggunakan akun belajar ID. Kenapa kok harus belajar ID? Karena sometimes kalau misalkan kita memakai akun pribadi itu ada beberapa fitur yang akan terkunci. Seperti itu. Nah, contohnya sekarang saat kita mencari eh, template. Nah, bagaimana untuk mencari template? Kita menggunakan ini, menggunakan fitur pencarian di atas. Tidak harus kita menggunakan presentation, create new, whiteboard, social media, education, dan lain-lain. Yang ini bisa opsional aja, kapan-kapan akan saya bahas sendiri di video yang lain. Tapi saat ini untuk cara cepatnya, how to make a presentation with Canva, kita langsung aja cari di pencarian di atas ini. Nah, di pencarian di atas ini langsung aja tuliskan presentation. Nah, setelah diketikkan presentation, maka di sini akan ada beberapa pilihan. Ada presentasi dengan skala 4:3 atau 16:9. Kalau 4:3 ini nanti dia akan memiliki bentuk yang lebih kotak, tapi untuk presentasi yang umum biasanya menggunakan skala 16:9. Kita coba pakai skala 16:9. Nah, di sini ada beberapa fitur yang hanya dimiliki oleh Canva yang menggunakan akun belajar.id. Nah, fiturnya apa aja? Ada beberapa template yang tidak bisa digunakan oleh pemilik akun biasa. Yaitu di sini ada tulisan edu. This premium template is included with your Canva for Education Plan. Jadi di situ ada tulisan kalau misalkan template ini adalah template premium yang termasuk ke dalam akun belajar ID, akun education begitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggunakan template belajar ID, kalian bisa menggunakan template-template ini yang kalau kalian buka di hmm, akun biasa itu dia akan muncul sebagai template premium atau template yang hanya bisa digunakan kalau kalian itu hmm, apa membeli akun Canva-nya begitu. Nah, terus mencari setelah mencari template presentasinya seperti ini, nah kita tinggal lihat-lihat aja template yang mana ya yang mau digunakan gitu. Contohnya di sini saya ingin menggunakan template apa ya? Template makanan aja. Nah, kita buka templatenya. Di sini ada display awal tampilan dari template presentasi yang akan kita gunakan. Ini adalah cover, di sebelah-sebelahnya ini juga banyak template-template yang lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebebas kita aja. Karena di sini saya ingin menggunakan template ini. Kalau misalkan kok kayaknya ada yang kurang ya dari template ini. Nah, kita akan dapat rekomendasi template yang serupa. Template yang serupa itu contohnya gimana? Di saat saya menggunakan Eee, Canva ini untuk mencari template yang artistik seperti ini atau kita bisa nyebutnya template yang lucu biasanya. Di sini di sini kita akan mendapatkan rekomendasi template yang serupa. Ada template kucing, ada ilustrasi pantai, ilustrasi hutan, tema kelinci,
kokuen, dan lain-lain seperti ini. Nah, saya kasih contoh misalkan kita memilih template yang sedikit lebih kaku. Contohnya yang mana? Contohnya yang ini. Ini kan template yang biasa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang kaku, gitu. Format yang lebih kaku. Saya klik di sini. Nah, di sini di rekomendasi bawahnya akan muncul template yang serupa. Jadi jangan bingung kalau misalkan kalian ingin mencari template-template yang eh, aku kepengen menggunakan template yang lucu, tapi template yang ini itu masih kurang pas gitu. Nah, jadi bisa langsung diklik aja template-nya seperti yang tadi saya contohkan di sini. Nah, di bawahnya akan muncul rekomendasi yang serupa. Aku kurang cocok kayaknya sama tema makanan, tapi coba dulu deh dilihat template yang lucu. Nah, di bawahnya di sini ada banyak template yang lebih lucu-lucu lagi. Oke, kita ganti aja template-nya. Nah, setelah kita memilih template yang kira-kira sesuai, maka kita langsung klik aja di sini ada customize this template. Sekali lagi, kalau misalkan kita menggunakan bahasa Inggris, maka penampakannya akan seperti ini, tapi berbeda lagi kalau bahasa Indonesia, pastinya di sini juga semuanya penjelasannya akan bahasa Indonesia. Oke, customize this template. Nah, nanti akan loading dan muncul seperti ini. Ya, kita bisa mengedit di sini. Tugas presentasi saya ubah. Saya ubah misalkan di sini. Babnya besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Oleh P. Nah, di sini kita akan diarahkan ke template-template selanjutnya. Nah, di sini ada misalkan di sini anggota kelompok atau di sini saya akan mengubahnya menjadi daftar isi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian, besaran, dan satuan. Misal. Yang kedua, di sini ada contoh besaran dan satuan. Yang ketiga, di sini ada besaran dan satuan internasional. Loh, kok di sini jadinya tulisannya seperti ini? Jangan khawatir, ini bisa diedit nanti. Nah, cara mengeditnya gimana? Misalkan, di sini aku mau daftar isinya saya taruh di atas. Oke, taruh di atas saja. Yang ini maunya di sini. Oke, kurang panjang nih tulisannya. Oke, silakan dipanjangkan aja. Aman, bisa disesuaikan dengan kondisi. Di sini, di situ contoh soal. Dan di bawahnya ada latihan soal. Nah, di sini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Daftar isinya saya taruh di sini agar lebih presisi dengan daftarnya. Nah, di sini kita bisa melanjutkan ke yang lain. Dan begitu seterusnya sampai kita menggunakan semua template. Atau misalkan aku nggak butuh nih sama semua template-nya, tapi gimana ya biar filenya tidak terlalu besar. Oke, misalkan di sini saya hanya menggunakan ini untuk pengertian besaran dan satuan. Habis itu di sebelah sini ada contoh besaran dan satuan. Sebelah sini ada
besaran dan satuan internasional. Nih, bisa saya. Selanjutnya, untuk template yang ini saya tidak butuh. Selain untuk kesimpulan, di kesimpulan ini nanti saya ubah menjadi latihan. Berarti di sini ada dua template yang kita tidak butuhkan. Nah, di sini kalian lihat kalau misalkan kursornya kita taruh di bawah, maka di sini akan muncul titik tiga. Ini silahkan diklik pakai klik kiri. Nah, setelah itu di sini ada delete page. Ini untuk yang menggunakan kursor atau kita bisa langsung gunakan tombol delete. Kita pakai dulu yang kursor ini. Oke, nah sekarang kalau yang menggunakan tombol delete bagaimana? Jangan sampai kita masih memilih di slide yang sebelumnya atau kursor hanya kita arahkan ke page 7 seperti ini saja. Tapi kita harus klik yang ingin kita delete, setelah diklik langsung kita tekan tombol delete. Nah, otomatis dia akan menghapus slide yang tidak kita butuhkan. Kita lanjutkan di sini ada satu slide lagi yang tidak kita butuhkan, maka di sini bisa kita langsung delete begini saja. Nah, untuk menyimpannya bagaimana? Apakah di fitur Canva ini kita juga harus pakai Ctrl S? Tidak. Karena Canva ini kita bisa menggunakan fitur dari Canva sendiri yang dia auto save. Auto save itu bagaimana? Jadi meskipun kita tidak menggunakan Ctrl S atau kita menggunakan tombol save, karena di sini pun di layar tidak ada terlihat sama sekali Ctrl save apa tombol save. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa membiarkan aja. Jadi setiap hal yang kita edit di sini itu dia otomatis menyimpan. Tinggal kita ganti saja judulnya di atas ini. Kalau ingin mengganti judul, misalkan di sini saya tuliskan presentasi bab besaran dan satuan oleh ini. Nah, setelah itu kita klik aja terserah di luar. Di luar di sini saya ngekliknya di sini. Nah, di situ otomatis dia akan menyimpan. Nah, ngeceknya bagaimana? Oke, saya coba silang template ini. Nah, setelah disilang kita masuk ke home. Di sini ada tombol home. Nah, bisa dilihat di sini ada tugas presentasi bab besaran dan satuan oleh kita klik aja. Nah, bisa kita cek di sini kalau misalkan Canva itu auto save. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan kita tidak perlu menggunakan tombol Ctrl S ataupun tombol save ataupun save as. Begitu. Bagaimana cara mendownloadnya agar bisa dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint? Di sini ada share. Di sini ada share. Setelah itu kita klik share di sini, terus kita tuliskan, kita pakai tombol download. Setelah download, di sini kita bisa menggunakan ini, PPTX. Jadi setelah diklik tombol download, nanti untuk file type-nya di sini suggested pastinya PNG, tapi kita di sini untuk bisa mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint, maka kita gunakan PPTX. Di sini diklik. Setelah itu kita bisa tekan download. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita bisa memilih di sini. Anggaplah kita memilih di data D, di sini ada fisika kelas 10. Kita save di sini. Nah, di sini untuk judulnya sudah kita atur di Canva-nya tadi, kita langsung klik save saja. Mari kita cari di sini di fisika kelas 10, maka di sini sudah terdownload dalam bentuk PowerPoint dan kita bisa membukanya dalam format PowerPoint.
PowerPoint. Begini. Nah, kalau misalkan kita tidak mau mendownloadnya, bisa kita langsung presentasikan di sini, present. Kita coba klik ya, present. Nah, untuk presentnya biasanya kita pakai present full screen. Nah, bisa langsung digunakan. Kasih. Oke, sekian penjelasan singkat untuk menggunakan fitur template PowerPoint di Canva. Untuk animasi-animasinya bagaimana? Mari kita bahas di video-video selanjutnya. Sekian dulu untuk video pembukaan bagaimana membuat PowerPoint menggunakan Canva. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.